Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan pada beliau Rasulullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sakit. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa yang dilakukan oleh orang lain, saudaranya yang menyaksikan ketika ada di sekitarnya, saudara muslimnya itu kemudian tertimpa sakit. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, paling tidak ada 4 hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika menyaksikan di sekitar dia ada saudaranya yang mengalami sakit. Yang pertama yang harus dia lakukan adalah di saat menyaksikan hal itu adalah menjenguknya. Misalkan ada di sekitarnya, di kampungnya, di masyarakatnya salah satu di antara mereka yang sakit, maka datang berkunjung untuk menengok orang sakit itu. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis, kata beliau, "Idza adar rajulu akhahul muslim," jika ada seorang laki-laki yang berkunjung untuk menjenguk saudaranya yang lagi sakit, kata beliau, "massa fi khurafatil jannah," maka dia sebenarnya berjalan di sorga sambil memetik buah-buahan. Itu kata Rasulullah, hatta yajlisa, sampai dia duduk nantinya ketika sampai duduk di samping orang yang sakit itu. Wa idza jalasa, kata Rasulullah, kalau dia sudah duduk di samping orang yang lagi sakit itu, maka gharamatahu ar-rahmah, Allah turunkan kepada dia yang sudah duduk di samping orang yang sakit itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini salah satu motivasi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini kepada mereka yang mungkin belum termotivasi untuk nengok saudaranya di saat sakit sekarang ini. Maka dari itu, sahabat sekalian, mari kita semangat untuk selalu menjenguk saudara-saudara kita yang lagi mengalami sakit di bagian tubuhnya barangkali. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh orang yang menyaksikan orang sakit itu, kemudian dia menjenguknya, di saat menjenguknya maka dia berdoa kepada Allah, mohonkan kesembuhan kepada Allah untuk dia, untuk orang yang lagi kita jenguk itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan oleh mereka yang mengunjungi oleh orang yang sakit itu adalah memotivasi agar dia semangat di saat sakit. Karena kalau dia masih semangat, mungkin badannya mengalami sakit tapi pikirannya dia sehat, optimis. Ya, salah satu yang bisa disampaikan kepada mereka adalah sebagaimana Rasulullah menyampaikan 2 hal kepada orang sakit itu. Yang pertama, orang sakit itu akan dibersihkan dosanya, digugurkan dosanya sebagaimana gugurnya dedaunan dari pohonnya. Ya, kalau dalam satu doa itu disebutkan oleh Rasulullah tentang bagaimana mendoakan seorang muslim agar dosanya gugur. Apa kata beliau? Tuhurun, la ba'sa tuhurun, insyaallah. Enggak apa-apa sakit, insya Allah bersih dari dosa, kata Rasulullah. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah motivasi bahwa sakit itu akan mengangkat derajat seseorang. Yang derajat itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan sakit. Makanya Allah berikan sakit kepada seseorang itu kadangkala dalam rangka apa? Menghapus dosa, tapi kadangkala juga dalam rangka untuk mengangkat derajat seseorang. Itulah makanya seorang yang sakit itu mulia di sisi Allah. Beri mereka motivasi dengan hal-hal yang seperti ini sehingga mereka semangat. Kemudian yang keempat yang harus dilakukan oleh orang yang menjenguk orang sakit adalah meringankan bebannya. Karena orang sakit itu dia susah mana menghadapi rasa sakit yang ada pada badannya. Kemudian masih ada banyak pikiran-pikiran yang lain yang harus kita bantu. Ya, kalau dia di rumah sakit misalkan barangkali ya kita membantu dengan membawa uang, bagaimana meringankan beban dia untuk membayar rumah sakit itu. Ya. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh mereka orang-orang yang beriman di saat menjenguk orang sakit. Kenapa? Karena orang beriman itu selalu tawasau, selalu ta'awanu,
saling tolong menolong dalam kebaikan. Maka kalau dia beriman kepada Allah, menjenguk saudaranya yang sakit, dia akan menolong saudaranya yang sakit itu. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.